Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua. Pemirsa yang budiman, setiap orang pasti mempunyai hewan yang disukai. Karena kesukaan mereka terhadap hewan tersebut, banyak orang yang memutuskan untuk memeliharanya. Di Indonesia sendiri, kucing menjadi salah satu hewan yang sangat disukai oleh banyak orang. Sifatnya yang manja serta menggemaskan membuat siapa saja akan jatuh hati kepadanya. Dalam ajaran Islam sendiri, kita pun diperbolehkan dalam memelihara kucing. Bahkan pahala yang melimpah akan kita dapatkan nantinya. Selain itu, diri kita juga akan mendapatkan beberapa kemudahan dalam hidup sesuai yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 5 janji Allah jika kita memperlakukan kucing atau memelihara kucing dengan baik, yakni 1. Membuka kesempatan untuk menjadi penghuni surga. Surga memang menjadi tempat yang paling indah yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk para umatnya yang beriman kepadanya. Hal ini membuat banyak umat muslim yang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan beribadah kepada Allah. Apapun kebaikan yang kita perbuat selama ini di dunia akan dicatat oleh malaikat dan Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengetahuinya. Hal tersebut pun bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Salah satu perbuatan baik yang sering diremehkan banyak orang adalah menolong hewan. Memang terdengar sepele saja, tetapi salah satu umat muslim menjadi penghuni surga karena menolong kucing yang sedang kesulitan. Hal ini seperti yang dikisahkan dalam kitab Nashaihul Ibad yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang menceritakan kisah percakapan Allah dengan Imam Asy-Syibil sebagai berikut. Kamu tahu apa yang membuatku mengampuni dosa-dosamu? Imam Asy-Syibil menjawab, amal solehku. Allah pun menjawab, bukan. Imam Asy-Syibil pun menjawab lagi, ketulusanku dalam beribadah. Dan Allah pun menjawab, bukan. Imam Asy-Syibil menjawab, hajiku, puasaku, dan sholatku. Allah pun menjawab, bukan. Maka Imam Asy-Syibil pun menjawab lagi, perjalananku kepada orang-orang soleh dan untuk menimba ilmu. Allah pun menjawab, bukan. Ya Allah, lantas apa? Tanya Imam Asy-Syibil. Allah kemudian menjawabnya dengan mengacu pada kisah pertemuan Imam Asy-Syibil dengan seekor kucing di jalanan kota Baghdad. Kucing kecil itu terlihat loyo oleh ganasnya hawa dingin dan menyudut ke suatu tempat. Kucing itu berharap kondisinya bisa membaik, dan Imam Asy-Syibil yang tergerak hatinya lantas memungut binatang malang itu, kemudian menghangatkannya di dalam jubah yang ia kenakan. Allah menjawab, lantaran kasih sayangmu kepada kucing itulah aku memberikan rahmat kepadamu. Kedua, mendapatkan pahala dari meneladani sikap Rasulullah SAW. Sebagai umat muslim, Rasulullah SAW merupakan sosok yang perbuatannya harus kita teladani. Tidak ada satu perbuatan dari beliau yang akan menyesatkan kita ke dalam api neraka. Salah satu perbuatan yang banyak ditiru oleh umat muslim adalah memelihara kucing. Rasulullah sendiri sangat menyayangi hewan. Salah satu hewan yang disayangi adalah kucing. Bahkan beliau mempunyai kucing peliharaan yang diberi nama Muesa. Beliau cukup dekat dengan kucingnya. Kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing juga dijelaskan dalam hadis ini, yakni ketika Nabi Muhammad akan berwudu, dihampiri oleh seekor kucing, dan kucing itu minum di bejana tempat beliau wudu. Nabi berhenti hingga kucing tersebut selesai minum lalu berwudu.
Hadis riwayat Muslim. Salah satu kisah lagi yang menunjukkan kedekatan Rasulullah SAW dengan kucing adalah saat beliau hendak pergi ke masjid. Ketika itu sudah memasuki waktu sholat dan beliau ingin pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Saat beliau ingin beranjak dari tempat duduk, ternyata Muesa sedang tertidur lelap di atas sebagian jubahnya. Rasulullah yang melihat hal tersebut pun tidak ingin mengganggu kenyamanan Muesa yang sedang tertidur. Akhirnya beliau pun memotong bagian jubahnya yang ditiduri Muesa dan beranjak ke masjid. Dengan begitu Rasulullah bisa menjalankan ibadah tanpa mengganggu kenyamanan Muesa. Sesungguhnya pahala yang melimpah akan kita dapatkan dari meneladani perbuatan Rasulullah. Maka dari itu, jika kita sudah memelihara kucing, maka lakukanlah dengan penuh kasih sayang agar pahala yang melimpah bisa kita raih. Ketiga, membuka pintu rezeki yang melimpah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala dan rezeki yang melimpah jika memelihara kucing. Hal ini merupakan sebuah keuntungan yang sangat besar bagi kita semua. Itu bisa kita dapatkan karena dalam memelihara kucing, kita pasti memberi makan dan minum kucing tersebut. Perbuatan tersebut sama saja dengan kegiatan bersedekah dan mendapatkan pahala yang melimpah. Hal ini pun dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, pada setiap sedekah kepada makhluk yang memiliki hati atau jantung yang basah atau hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia dan binatang, maka baginya sebagai sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi dengan perbuatan kecil dan sederhana tersebut, rezeki dalam kehidupan kita pun akan sedikit demi sedikit terbuka. Semua itu merupakan imbalan dari perbuatan baik kita kepada makhluk ciptaan Allah Ta'ala. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 245. Keempat, dicintai oleh penghuni langit. Di dunia ini kita tidak hidup sendirian. Ada hewan dan tumbuhan yang hidup bersama kita. Kita tak boleh berbuat semena-mena kepada mereka, karena bisa merusak ekosistem dan dosa pun akan kita dapatkan. Rasulullah SAW pun mencontohkan untuk berbuat baik kepada hewan. Dalam Islam, kita diperbolehkan untuk memelihara hewan. Salah satu hewan yang boleh dipelihara adalah kucing. Dengan melakukan hal tersebut, diri kita pun akan mendapatkan berkah yang dicintai oleh penghuni langit. Hal ini sebagaimana bunyi hadis, orang-orang yang penyayang itu akan dikasihani oleh Yang Maha Penyayang, Yang Maha Suci, lagi Maha Tinggi. Maka sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya kalian akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Hadis riwayat Muslim. Dengan penghuni langit yang sudah menyukai perbuatan kita, maka membuka kesempatan yang lebih besar untuk menjadi penghuni surga. Tentunya hal ini menjadi sebuah berkah yang luar biasa dan balasan atas perbuatan baik kita kepada makhluk hidup ciptaan Allah Ta'ala. 5. Memperkuat rasa empati. Dengan memelihara kucing, diri kita pun akan mendapatkan banyak keuntungan dan pelajaran. Salah satu pelajaran yang kita dapatkan adalah memunculkan rasa empati. Hal ini cukup penting karena kita akan bisa lebih membuka kepekaan kita kepada orang lain atau hewan yang sedang dalam kesulitan untuk menolongnya. Ini sesuai bunyi hadis, perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai
Saling menyayangi dan mengasihi adalah seperti satu tubuh. Bila ada salah satu anggota tubuh yang merasa kesakitan, maka anggota-anggota tubuh yang lain ikut merasakannya, yaitu dengan tidak bisa tidur dan merasa demam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan munculnya rasa empati yang sudah terlatih dalam memelihara kucing, pastinya diri kita akan ringan tangan untuk menolong orang lain. Hal ini pun secara tidak sadar akan berdampak baik untuk diri kita selama di dunia dan di akhirat nantinya. Ini pun dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut: dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Oke pemirsa yang budiman, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.